猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion berhasil mendapatkan avatar Yonghe dari tangan Jushi. Selanjutnya, Xion ingin menelan pil emas untuk meningkatkan kekuatannya. Namun tiba-tiba ada getaran hebat yang dihasilkan oleh Dewa Taisu. Sampai akhirnya muncullah sesosok baru, yaitu Sang Dewa Iblis Tianhe. Dan scene pun berganti. Untuk sekarang, menara pembantaian akan dihancurkan dan monster besar yang menabrak menara pembantaian saat ini adalah Dewa Taisu yang dipanggil oleh para praktisi dari dunia Taisu, yang mana sosoknya adalah binatang kuno yang sudah dimodifikasi dengan lapisan baja yang menyelimuti tubuhnya. Mungkin ini juga menunjukkan bahwa Taisu 830 dan Taisu 853 yang ditelan oleh Suicune sebelumnya masih hidup di dalam perutnya. Karena jika tidak, Dewa Taisu tidak akan bertindak begitu agresif seperti sekarang ini. Pada saat ini, sosok besar itu dengan gila-gilaan memukul menara pembantaian dengan kepalanya yang besar, di mana itu menyebabkan getaran yang hebat yang terjadi berulang kali. Tujuannya juga bisa terlihat dengan jelas, yaitu untuk menghancurkan menara pembantaian dan memaksa Xiaoyan untuk keluar dari tempat itu. Selanjutnya, ia akan menyelamatkan Taisu 830 dan Taisu 853 yang masih ada di perut Suicune itu. Tubuh Dewa Taisu sangatlah besar, tapi meskipun begitu, dia akan membutuhkan beberapa waktu untuk menghancurkan menara pembantaian yang diciptakan oleh praktisi kuat seperti Dewa Iblis Tianhe. Jika dilihat dari dampak yang dihasilkan getaran itu, akan masih banyak waktu bagi Xiaoyan untuk meninggalkan menara itu jika dia benar-benar bergegas dengan segera. Sementara itu, setelah terus memukul menara pembantaian berkali-kali, sosok Dewa Taisu tiba-tiba berhenti dan sosok besarnya tiba-tiba merubah postur tubuhnya. Kemudian, detak jantung dari tubuh bajanya meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan selanjutnya sosok itu membuka mulutnya yang besar secara perlahan. Cahaya yang dipancarkan itu dengan cepat berkumpul di depan kepalanya, dan tampaknya dia berencana untuk secara langsung menghancurkan menara pembantaian dengan satu serangan yang sangat kuat. Dilihat dari situasinya, tampaknya dia tidak lagi peduli dengan kehidupan Taisu 853 dan Taisu 830 yang masih terjebak di menara pembantaian. Lalu, tak lama kemudian, suara berdengung pun bergema dari luar menara pembantaian, dan Xiaoyan juga mendengar suara ini dengan jelas. Sementara itu, segala sesuatu di sekitar menara bergetar liar, di bawah energi yang kuat tak tertandingi dari Dewa Taisu. Selain itu, daratan serta gunung-gunung mulai terangkat, seolah-olah mereka ditarik keluar oleh kekuatan hisap yang sangat kuat. Kini, daerah sekitar Dewa Taisu telah berubah menjadi medan magnet yang sangat besar, dan mereka yang masih hidup atau yang baru saja tiba di menara pembantaian segera melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan tercepat yang mereka miliki. Lagi pula, orang-orang itu lebih lemah dan lebih kecil dibandingkan dengan sosok Dewa Taisu, seolah-olah manusia terlihat seperti setetes air di lautan yang luas, yang berarti mereka sangat kecil jika dihadapkan dengan Dewa Taisu. Saat ini, Dewa Iblis Tianhe segera mengangkat tangannya dan hendak mengeluarkan kekuatannya yang masih tersisa untuk menghentikan serangan dari Dewa Taisu. Tapi, di sisi lain, cahaya di mulut Dewa Taisu mengembun dengan cepat. Dan kemudian, dengan getaran besar yang menghancurkan daerah sekitarnya, cahaya itu pun menembak langsung ke arah menara pembantaian. Tapi, pada saat ini, ribuan energi iblis tiba-tiba mengembun di udara. Lalu, kemudian, energi itu berubah menjadi bayangan besar, di mana bayangan ini mempunyai tanduk di kepalanya, dan dia bergegas keluar untuk menghadapi serangan itu. Di udara, bayangan ini bertabrakan dengan tabrakan cahaya yang dikeluarkan oleh Dewa Taisu. Ledakan besar pun terjadi karena tabrakan itu. Tiba-tiba, energi penghancur langsung menyebar, dan ketika cahaya itu menabrak bayangan besar, itu menciptakan kebuntuan dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi, di sisi lain, masih ada energi iblis yang terus mengalir keluar dari menara pembantaian, yang mana ini membuat bayangan besar itu menjadi lebih padat, dan secara bertahap bisa mendorong serangan cahaya itu.
Lalu, tak lama kemudian, tembakan cahaya pun dipentalkan. Dan setelah cahaya itu menghilang, bayangan besar dari Dewa Iblis pun tidak menghentikan sosoknya. Dengan tanduknya yang besar di atas kepalanya, dia bergegas langsung menuju sosok besar dari Dewa Taisu. Hingga pada saat berikutnya, bayangan besar itu bertabrakan langsung dengan tubuh berlapisan baja dari Dewa Taisu. Dengan ledakan yang besar, suara menderu langsung bergema di kehampaan. Dan dampak yang terbentuk oleh benturan ini menyapu setiap inci ruangan di sekitarnya dengan sangat ganas. Ketika suara benturan bergema, kita bisa melihat sosok besar Dewa Taisu tiba-tiba membeku di bawah pengaruh dari bayangan Dewa Iblis, dan dia benar-benar terguncang untuk sementara waktu. Akan tetapi, sosoknya tidak terluka dan dia hanya mundur sedikit untuk menstabilkan sosoknya. Sementara itu, bayangan besar dari Dewa Iblis secara alami adalah tubuh asli dari Dewa Iblis itu sendiri. Tetapi, itu merupakan sedikit kekuatan yang masih tertinggal dari kehendaknya, yang masih tersisa di menara pembantaian. Kenapa Tuhan tidak membangunkan ingatanmu setelah reinkarnasi? Jika bakat dan keahlian Tuhan bisa digunakan, kekuatan Anda akan menjadi sangat kuat. Dan selain itu, kecepatan peningkatannya juga tidak sederhana, gumam Dewa Iblis Tianhe. Sosok kekar itu memandang Xiaoyan dan bertanya dengan wajahnya yang menunjukkan kebingungan. Ini karena ia tidak mengerti apa yang sudah terjadi pada dewa tertinggi. Mungkin aku dulu tidak ingin meninggalkan kenangan tentang kehidupan masa laluku. Atau mungkin juga karena aku punya terlalu banyak utang. Tapi untuk saat ini, sepertinya aku tidak bisa menghindarinya, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Sang ratu pun segera menutup mulutnya ketika mendengar ucapan Xiaoyan. Ini karena dia juga tahu bahwa Xiaoyan dipaksa oleh dewa tertinggi di sepanjang perjalanannya. Jadi, bisa dikatakan Xiaoyan adalah korban dari tindakan dewa tertinggi di masa lalu. Di sisi lain, Dewa Iblis Tianhe juga menunjukkan senyum masam di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata pada Xiaoyan dengan suara yang dalam. Karena kamu adalah tuanku, warisanku tidak berarti apapun jika diserahkan kepadamu. Aku tidak bisa menghentikan binatang buas di luar ini dengan kekuatanku yang tersisa saat ini. Tapi setidaknya aku masih bisa mengantar tuan untuk keluar dari tempat ini, ucap Dewa Iblis Tianhe dengan hormat. Bisa dilihat bahwa Dewa Iblis itu sangat menghormati sosok dewa tertinggi. Jadi, karena Xiaoyan adalah reinkarnasinya, dia juga menganggapnya sebagai masternya. Senior Tianhe, memang benar bahwa kamu dan aku mempunyai hubungan di kehidupan sebelumnya. Tapi, untuk sekarang itu sudah tidak berlaku. Kali ini aku benar-benar membutuhkan warisan dari senior. Dan kuharap senior akan memberikan warisan itu kepadaku. Aku akan menghadapi perang besar di masa depan. Jadi, aku membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, ucap Xiaoyan dengan segera. Dewa Iblis Tianhe pun memandang Xiaoyan dengan ekspresi sedikit kental di wajahnya karena mengetahui bahwa tuannya pernah menjadi orang kuat yang tidak tertandingi. Jadi, dia tidak percaya bahwa sosok yang dihormati itu akan menjadi selemah ini. Tuan, apakah warisanku akan berguna bagimu? Ucap Dewa Iblis Tianhe. Tapi, sebelum selesai berbicara, Xiaoyan memotong ucapannya. Senior Tianhe, jangan katakan itu, ucap Xiaoyan dengan nada yang tinggi dan tampak seperti orang marah. Hubungan takdir dalam kehidupan di masa laluku telah berakhir sejak lama, dan sekarang aku bukan lagi dewa tertinggi yang kamu kenal ataupun tuanmu. Sekarang aku hanya junior yang ingin menjadi lebih kuat agar bisa melindungi semua yang aku sayangi, ucap Xiaoyan dengan wajah yang serius. Suara Xiaoyan begitu keras sampai-sampai itu membuat Dewa Iblis Tianhe tersentak ketika mendengarnya. Namun setelah Xiaoyan mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Senior, maafkan aku, bukan itu maksudku. Sungguh, sekarang aku hanyalah dewa pertempuran yang sangat lemah, ucap Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, tolong ambil alih warisan milikku, ucap Dewa Iblis. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, sang Dewa Iblis pun mengangguk dengan perlahan, dan nada dalam ucapannya yang jauh lebih lemah bisa terdengar, dan dia juga merasa kesepian di dalam hatinya saat ini. Tapi, ketika Xiaoyan memperhatikan adegan ini, dia langsung merenung, karena ternyata dia tidak dapat mengendalikan emosinya, dan merasa sangat menyesali di dalam hatinya. Akan tetapi, sekarang tidak ada artinya untuk mengucapkan lebih banyak kata. Xiaoyan juga segera mengangguk dan duduk bersila. Lalu pada detik berikutnya, sosok Dewa Iblis Tianhe menghilang dan berubah menjadi kabut darah yang menyelimuti tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Warisanku dipandu oleh energi iblis, dan aku akan memberi kekuatan semangat juang untuk menciptakannya. Jika kamu dapat dengan jelas memahami energi iblis milikku, semua keterampilan bertarung dapat diperkuat dengan energi iblis ini, ucap Dewa Iblis Tianhe.
Selain itu, kamu akan dapat bertarung lebih lama dan lebih berani. Bahkan, jika kamu melawan segalanya, kekuatan iblis milikku akan memberimu keberanian untuk bertarung lagi. Ucap Dewa Iblis Tianhe kembali. Pada saat ini, suara Dewa Iblis Tianhe bergema di dalam benak Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, energi iblis yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Segera, pil iblis yang ada di dalam tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi pil ungu dan mulai berputar dengan liar ketika energi iblisnya mengalir secara terus-menerus. Setelah beberapa napas, warna emas pun berangsur-angsur mengambil alih warna ungu dan putaran pil iblisnya juga menjadi lebih lambat tapi masih berirama. Namun, pergerakan pil iblis itu tidak lagi berputar-putar saja, tetapi naik perlahan dari dantian Xiaoyan hingga mencapai sisi kanan dadanya. Kemudian, pil iblis itu mulai tumbuh dan dengan cepat berubah bentuk seperti memiliki kehidupannya sendiri. Lalu, ketika sinar cahaya kemasan keluar darinya, pil iblis itu bukan lagi sebuah pil, melainkan itu berubah menjadi jantung yang berdenyut perlahan. Selanjutnya, detak jantung yang solid dan kuat ini datang dari dada kanan Xiaoyan dengan irama yang sama seperti jantungnya di sebelah kiri dan kecepatan serta frekuensi pergerakannya juga sangat mirip. Jantung iblis ini adalah warisan terkuat yang aku miliki. Kekuatannya tergantung pada kekuatan pertempuran yang kamu hadapi. Semakin sulit pertempurannya, jantung iblis ini pasti akan memberikan dukungan yang cukup untukmu. Ucap Dewa Iblis Tianhe. Setelah itu, suara Dewa Iblis Tianhe melambat dan perlahan menyebar. Pada awalnya, energi iblis di dalam tubuh Xiaoyan tampak gelisah, tapi sepertinya itu telah berubah menjadi bagian dari tubuh Xiaoyan saat ini. Pada saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dari jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan. Lalu, ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, ada gumpalan energi iblis yang melekat di tangannya. Dan pada saat tinjunya menggepal, energi iblis itu membungkus ke dalam tinjunya. Kemudian, ketika energi iblis ini berlama-lama di seluruh tubuh Xiaoyan, rasa penuh emosi dan keinginan untuk bertarung juga menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dan bahkan, dia bisa memblokir serta membunuh beberapa kultivator dengan sekali serangan. Jelas, ini bukanlah kepercayaan diri biasa, karena pada saat ini, Xiaoyan yang tubuhnya sudah dipenuhi oleh energi iblis dari Dewa Iblis Tianhe, dia sepenuhnya tercerahkan. Jadi, keberanian itu berasal dari darah pertempuran perang primitif, yaitu darah tak kenal takut. Sekarang, mata Xiaoyan mengalir dengan niat bertarung, dan dia juga dapat merasakan perubahan dalam temperamennya yang disebabkan oleh energi iblis. Akhirnya, Xiaoyan kini mengerti mengapa sang ratu mengatakan bahwa warisan milik Dewa Iblis Tianhe memiliki efek yang luar biasa pada tubuhnya dan akan memberikan manfaat yang luar biasa. Tapi, setelah beberapa saat, Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang dan matanya terbuka serta tertutup, lalu kilatan abu-abu melintas di antara kedua matanya. Pada saat ini, temperamen tampaknya telah berubah lagi. Meskipun sebelumnya, setiap gerakan Xiaoyan, dia memiliki kesombongan yang mendominasi. Namun sekarang, selain kesombongan yang mendominasi, dengan berkah dari energi iblis milik Dewa Iblis Tianhe, menjadi lebih mengerikan dan penuh dengan emosi yang meledak-ledak. Bahkan, meskipun diperhatikan dari luar, sosoknya ini terlihat biasa saja. Sang Dewa Iblis Tianhe masih bisa merasakan penindasan ini ketika dia berdiri di samping Xiaoyan. Senior Tianhe, terima kasih banyak. Ucap Xiaoyan. Jangan khawatir, masih ada banyak energi iblis di sini. Aku akan memulainya dari detak jantung iblis untukmu, sehingga kamu dapat menyerap energi iblis sebanyak yang kamu bisa. Ucap Dewa Iblis yang sudah kembali tenang. Bagaimanapun juga, selagi menara ini masih ada, kamu bisa melakukan apapun. Karena mungkin setelah munculnya binatang buas di luar itu, menara pembantaian ini akan menghilang dari dunia untuk selamanya. Ucap Dewa Iblis kembali. Sang Dewa Iblis Tianhe ini berkata dengan perlahan, namun tidak ada penyesalan dalam setiap kata-katanya dan hanya ada kelegaan dalam ekspresinya. Jelas, seorang kultivator di tingkat ini juga memahami bahwa meskipun dirinya pernah menjadi sosok yang sangat kuat sampai-sampai hampir melangkah ke tingkat Dewa Keabadian, tetapi meskipun demikian, di sungai waktu yang luas itu hanyalah setitik debu yang tidak mencolok. Sementara itu, setelah Xiaoyan mendengar ucapan sang Dewa Iblis, dia tiba-tiba merenung kembali dan pada saat berikutnya, Xiaoyan merasa bahwa jantung iblis di sebelah kanannya tiba-tiba mulai bereaksi dengan kecepatannya yang semakin cepat. Bahkan, suara detak jantungnya terdengar sangat jelas dan berirama di lingkungan yang tenang di sekitar ini. Xiaoyan juga membuka matanya saat ini untuk merasakan kemarahan yang membakar di dalam dadanya. Hingga dia tidak tahan untuk mengeluarkan raungan kemarahan. Raungannya pun terdengar sangat kuat. Itu seperti auman binatang buas yang mengejutkan semua orang. Karena itu berisi kemarahan dan penindasan yang tak tertandingi.
Kemudian, pada saat jantung iblis itu berdetak lebih cepat dan terus bertambah cepat, suasana pada sekelilingnya dapat didengar dengan sangat jelas dan suara tubuh bergema di sekitarnya. Pada saat yang sama, energi iblis mengerikan yang terkandung di seluruh menara pembantaian pun langsung bergerak ke arah Xiaoyan dengan panik, dan energi iblis pun mengalir ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, jantung iblis ini tampaknya tidak hanya berdetak lebih cepat, tetapi juga lebih kuat dengan masuknya energi iblis dari segala arah. Xiaoyan juga mendengarkan arahan dari Dewa Iblis Dianhe, dan dia harus menyerap sebanyak yang bisa dia serap. Xiaoyan langsung menyerap energi iblis ini, dan dia tidak tahu apakah jantung iblisnya akan memiliki batasan. Tapi saat ini Xiaoyan tidak memperdulikannya, dan yang dia ketahui hanyalah bagaimana caranya untuk menyerap semua energi di sini dengan gila-gilaan. Namun, pada saat energi iblis yang agung ini mengalir masuk, Xiaoyan menemukan ada sumber energi dewa yang kuat yang menyertainya ketika memasuki energi iblis ke dalam tubuhnya. Awalnya, kecepatan peningkatan Xiaoyan telah mencapai kemacetan. Bahkan, dengan lautan energi yang agung, kecepatan peningkatan lautan bintang Xiaoyan telah mencapai batas tertinggi. Tapi, tentu saja, kecuali dengan keadaan khusus seperti sekarang ini, tubuh Xiaoyan jelas menjadi lebih kuat, sehingga membuat batasannya menjadi lebih tinggi. Bahkan, sekarang Xiaoyan tidak tahu apakah itu berasal dari detak jantung iblis atau yang lain. Namun yang Xiaoyan yakini adalah bahwa jantung dirinya juga mulai berdetak lebih kencang. Jika itu masalahnya, maka yang terbaik adalah mengambil kesempatan ini untuk menembus puncak Dewa Bintang 9 secepat mungkin, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini, mata Xiaoyan menunjukkan tekad yang luar biasa karena dia tidak memiliki batasan untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun juga, sumber energi dewa dan energi iblis ini terus dituangkan ke dalam tubuhnya. Jadi, Xiaoyan hanya perlu menyerapnya dengan liar dan tidak peduli berapa banyak yang bisa dihasilkan. Itu karena melakukan yang terbaik adalah satu-satunya pikiran Xiaoyan sekarang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Anak rusa ada di Gunung Krakatau. Udah mau puasa, masih nggak pulangkah anak rantau?一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。